Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Oh ya, buat kalian kalau ada yang belum nonton atau mau nonton season 1-nya, linknya ada di komen atau di atas sini, oke? Dan cerita dimulai dengan keadaan si Taylor yang gak sadarkan diri dan langsung bergegas dibawa ke rumah sakit terbaik di Dubai. Taylor yang masih koma, dokter di sana pun nyaranin buat si Nick ini mempertimbangkan buat merelakan si Taylor karena dokter udah berusaha semaksimal mungkin. Dan pas si Taylor ini lagi dirapihin, tiba-tiba Taylor ini sadar dari komanya. Dan sekarang, Taylor pun mulai jalanin terapinya setelah sekian lama koma. Sedangkan di tempat lain, di Kojiro, Georgia, kita diperkenalkan dengan pemimpin gangster Nagazi yang bernama Zurab. Yang mana di sini Zurab dapat kabar kalau hukuman penjara adiknya ini diperpanjang 10 tahun. Dan di penjara, kita diperkenalkan dengan adiknya si Zurab yang bernama David. Kemudian besokannya, Zurab ini kedatangan tamu gubernur. Yang mana si Zurab ini meminta pertanggungjawabannya si gubernur karena ngebiarin masa kurungan adiknya ini diperpanjang. Padahal si Zurab inilah yang udah nolongin si gubernur ada sampai di titik ini. Dan ya, gubernur itu pun langsung tewas di tempat. Sedangkan di rumah sakit, Taylor ini akhirnya udah dibolehin buat pulang, dan dia ini langsung dijemput sama Nick dan juga si Yas. Yang mana sekarang, si Taylor ini bakal hidup di kampung yang nyaman buat si Taylor ini pensiun. Sampai si Taylor ini punya tujuan lain buat balik jadi agen. Karena gabut sepi di rumah, Taylor ini pergi ke pasar buat beli ayam. Sedangkan di penjara, si David ini ternyata bawa keluarganya ke sel buat nemenin dia. Agak lain nih orang, udah masuk ke KDRT ke istrinya yang bernama Keto. Dan di tempat si Taylor, dia yang baru balik dibuat bingung sama tiba-tiba ada tamu di rumahnya yang bernama Alcott. Yang mana si Alcott ini udah tahu semua tentang si Taylor, serta ngasih tahu kok si Taylor ini sekarang udah jadi legenda Jello karena aksi-aksi gilanya. Yang mana tujuan si Alcott ini datang buat ngasih si Taylor ini kerjaan. Taylor yang kaget tahu si Alcott dari mana bocah mana, dia langsung si Alcott ini cabut. Dan pas si Alcott ini bilang kalau pengutusnya adalah mantan istri si Taylor, Taylor ini pun langsung luluh dan mau ngedengerin misinya. Yang mana misinya itu? Menyelamatkan adiknya si Mia, mantan istrinya Taylor, di penjara Georgia. Yang sebelumnya kita lihat di penjara, wanita bernama Keto itu ternyata adik iparnya si Taylor. Karena itulah Taylor ini disuruh buat nyelamatin si Keto beserta kedua anaknya dari penjara. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu adik abang ketua gangster Nagazi itu, yang mana mereka dari kecil ini udah diasuh keras dalam perang
Dan saat kecil mereka ini lari dari perang saudara di Georgia. Dan di Armenia, dia ini ditampung sama paman mereka yang bernama Avtandil. Tapi di Armenia, mereka malah ketemu perang baru. Dan buat bertahan hidup, mereka pun menjadi penjahat, jual narkoboy, menjadi pembunuh bayaran. Kemudian pas balik ke Georgia, mereka jadi pahlawan rakyat dan membuat sebuah keluarga yang solid, menjalankan bisnis senjata dan heroin hingga miliaran dolar. Mereka pun menguasai negeri. Gak cuma itu, mereka pun menguasai negeri, membuat kerajaan sendiri yang bernama Nagazi. Graduated to murder for hire. That's how the brothers gained a cult. Taylor yang ngedenger itu, dia pun ngerasa seru dan akhirnya ngambil misinya. It's been a pleasure. Sedangkan di pesisir Amalfi, di sana ada Sinik sama Sias. Oh ya, dia ini ada abang ya. Pas Sias ini ngajak Sinik buat nonton bola, tiba-tiba si Taylor ini nelpon kalau dia bakal comeback karena ada kerjaan yang serius. Ada orang yang nemuin gue tadi. Abis badan si Taylor ini udah lumayan bugar lagi, misi pun dimulai buat masuk ke dalam penjara. Dan dimulai dengan salah satu sipir suruhan mereka buat nandain lokasi tempat si Keto ditahan. Have low blood sugar. Dengan semua listrik yang dimatiin, Taylor pun mulai beraksi dengan waktu aman 5 menit. Dan pas udah ketemu, Taylor ini langsung nyuruh mereka buat cepat-cepat berangkat. Tapi di sini Nina anak paling kecil ini ngejatuhin mainannya, yang ngebuat tahanan lain ini sadar dan keributan pun terjadi. Sampai mereka ini di perkumpulan para napi. Alhasil, pergelutan pun dimulai. Habis pintunya kebuka, mereka ini langsung lanjut lagi jalan cari pintu keluar dengan diradoin sama Sias. Akhirnya, mereka ini berhasil sampai di pintu keluar. Dan langsung bergegas keluarin anak-anak dulu. Dan ya, tiba-tiba si David ini datang yang membuat perduelan pun terjadi. Untungnya Taylor ini berhasil ngabisin si David. Tapi buat kabur, mereka ini harus cari jalan lain karena tahanan lain ini ada di sana. Sedangkan di lapangan, keadaan sekarang jadi sangat kacau karena ulah dari si Taylor yang nyusup. Dan karena satu-satunya jalan buat keluar harus melewati lapangan, mau nggak mau mereka ini harus masuk ke medan perang dulu. Habis dari pertempuran panjang tadi, akhirnya mereka ini berhasil keluar dengan selamat dan bergegas pergi ke dalam mobil. Tapi di jalan,
Ternyata pasukan Nagaji ini udah tahu kalau si David ini udah meninggal dan langsung bergegas buat nyerang ngejar mereka. Here, soldiers, these men are killers. They must know. Tapi sayangnya, mobil si Taylor ini keguling. Karena itulah mereka ini mau gak mau harus lari dan langsung masuk ke dalam. 60 seconds out. Right, go right. Pas udah sampai di keretanya, Taylor ini langsung bergas buat ngobatin luka si Nina dulu. Habis itu, Taylor ini ngurus heli yang di belakang. Satu tumbang, Taylor pun langsung bergas numbangin satunya lagi. Dan ya sayangnya Taylor ini malah jatuh, yang buat pasukan Nagaji ini mulai turun dan masuk ke dalam keretanya. Dan di gerbong tengah, pasukan Nagaji ini mulai ngejebol dan masuk ke dalam. Untungnya si Taylor ini cepat datang dan pergelutan pun dimulai. Pas si Taylor ini ngeradain si Nick ini kagak ada jawaban, karena itulah si Taylor ini langsung pergi ke depan. Dan untungnya si Nick ini masih hidup. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba pas mereka udah di ujung rel, ternyata rem keretanya ini belum. Karena itulah Taylor pun langsung balik ke belakang nyelamatin anak-anak. Sedangkan di tempat si Jurap, dia sama gengnya ini lagi berduka atas kematian si David, serta ngerapatin tentang balas dendam mereka ke pelakunya. Dan di kereta, untungnya mereka semua ini berhasil selamat dan bergegas buat ke kapal. Tapi di sini, si Sandro anak yang paling gede ini malah kagak mau pergi tanpa ayahnya. Ya pokoknya si Sandro ini masih percaya lah sama ayahnya. Ibunya yang kesel, dia pun jujur kalau si David ini udah meninggal. Yang ngebuat si Sandro ini marah ke si Taylor. Dan di tempat si Jurap, dia ini lagi merenung lihat mayat adiknya sambil nginget masa lalu dia. Pas dia ini lagi dimarahin sama ayahnya karena gak ngelindungin adiknya sampai tetes darah terakhir. Kemudian di pesawat, Sandro ini ditemenin sama si Yats. Dan pas si Yats ini ke belakang, Sandro yang ngeliat HP si Yats di meja. Dia pun berencana buat nelpon omnya tentang lokasi tujuan dia. Sandro. Sedangkan di tempat si Taylor, si Nick ini baru tahu kalau si Keto ini mantan adik iparnya si Taylor. Kemudian di Vienna, Austria, Taylor dan yang lainnya udah sampai di sana dan langsung pergi ke salah satu hotel paling tinggi di kota. Pas di dalam, ada perselisihan kecil antara si Taylor sama si Nick. Yang mana Nick ini pengen si Taylor jujur, serta pengen si Taylor ini percaya sama dia. Away with nothing. Alone. Habis itu, Taylor ini kedatangan si Sandro yang bilang kalau kau pikir kau superhero sang penyelamat. Taylor yang ngedenger itu, dia pun bilang bodoh amat, gua ngelakuin ini karena gua dibayar. Sambil nggasin ke si Sandro, kalau ibumu ngelakuin ini karena biar kau dan adikmu ini bisa selamat dari kekejaman bapakmu itu loh. Tapi pasti Sandro ini bilang, ayahku baik dan meninggalkan kami.
Taylor ini langsung cabut. Sedangkan di tempat Nagashi, mereka ini lagi menyusun rencana buat penyerangan ke lokasi yang udah dikasih tahu Shisandro sebelumnya. Dan di hotel, Shisandro yang lagi bengong. Sekarang gantian si Taylor yang datang. Yang mana si Taylor ini ngasih tahu kalau dulu kau pernah main sama anakku pas masih kecil. Dan cerita kalau pas anaknya ini meninggal, Taylor ini gak ada di sisinya karena lagi pergi tugas. Serta ngasih tahu lagi kalau ibu mau ngelakuin ini pengen kau selamat. Shisandro yang udah rada sadar, dia pun minta maaf kalau dia ini udah cepu. Yang tiba-tiba di depan mereka ini udah ada helinya Nagashi. Karena itulah mereka pun langsung bergegas siap-siap buat cabut pergi ke bawah. Dan Shisandro, dia ini malah WA-an sama omnya ngajak ketemuan di gang belakang. Ibunya ngeliat itu dia pun langsung marahin Shisandro dan bilang tega. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba heli datang dan langsung nyerang mereka secara brutal. Habis itu, mereka pun langsung bergegas buat ke bawah. Dan pas sudah sampai di parkiran, nih Shisandro malah turun pengen ketemu omnya. Dan dikejar sama si Yates. Tapi sayangnya, mobil si Taylor ini malah dijegat. Dan Shisandro, dan di sini dia pun terus-terusan dihasut sama omnya kalau keluargamu adalah Nagashi. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba untungnya Shinigami berhasil selamat dari ledakan tadi. Dan sekarang mereka berdua pun sambil nyerang, coba buat mundur. Nick and I are on foot heading street side. We need evac. Dan di tempat si Taylor, seperti biasanya, dia ini gelut sendirian. Habis musuh rata, Taylor ini langsung bergas buat berangkat. Sedangkan di atas, mereka ini harus dibuat kewalahan sama musuh yang banyak dan nyuruh si Taylor ini buat cepet datang bantu gue. Habis itu, mereka ini janjian ke atas dan langsung bergegas bergerak. Pas udah di lift, si Nick ini lagi nyiapin sebuah jebakan buat pas lift ini dibuka. Door. Pas sudah sampai di atap, pertempuran pun langsung dimulai. Taylor yang udah sampai, dia ini minta Yates buat jemput keluarga Keto. Di sini Yates yang kewalahan. Dia pun kena banyak tembakan di sana. Sedangkan di tempat sini, dia ini pingsan di atas dengan kondisi yang merosot. Taylor yang lihat itu, dia pun langsung bergegas buat nolongin sini. Tapi gak lama dari itu si Zurab ini datang. Karena kagak kuat, Taylor ini langsung lempar sini ke depan. Sedangkan di tempat si Keto, dia ini kedatangan musuh. Let's go. Sedangkan di tempat si Taylor, sekarang saatnya Taylor sama si Zurab ini buat duel.
Akhirnya Taylor ini berhasil jatuhin si Jurap dan bergegas nyusul si Nick ini ke atap. Dan ya, udah kayak zombie, si Jurap ini tiba-tiba ada di atas. Yang alhasil si Yates ini kena tembakan yang fatal. Taylor yang datang, dia pun langsung bergegas nolongin si Yates masuk ke heli. Akhirnya mereka pun berhasil lolos kabur pakai heli. Tapi buat si Yates, luka dia ini parah banget, udah ngap-ngapan. Dan ya, sayangnya si Yates ini udah gak bisa nahan lagi dan tewas di sana. Sedangkan di tempat si Sandro, dia ini dikacangin sama Om yang lagi bad mood. Dan sekarang mereka pun berhasil pergi ke tempat aman, rumahnya si Taylor. Tapi beda sama si Nick, dia ini terpukul banget atas kematian si Yates. Pas si Taylor ini di luar, tiba-tiba ada mobil yang datang. Yang ternyata itu adalah Mia, mantan istri si Taylor. Dan si Taylor di sini pun dikacangin. Kemudian di tempat si Jurap, dia pun dikasih tahu pamannya kalau seluruh negeri nyari kita. Tapi di sini si Jurap pun kekeh masih pengen tinggal. Paman yang ngelihat kalau si Jurap ini bertindak dengan emosi, dia ini coba buat nasihatin si Jurap biar kita stop aja pulang ke rumah. Dan ya, si Jurap ini malah nembak pamannya sendiri. Yang jelas-jelas paman ini ngerawat dia pas masih kecil. Sedangkan di tempat si Taylor, dia ini akhirnya ngobrol juga sama mantan istrinya. Dan momen itu pun dimanfaatin buat minta maaf tentang kejadian masa lalu. Yang dia malah pergi tugas daripada nemenin putra kita. Tapi kalau dari itu, Taylor ini kedapatan telepon dari si Jurap yang ngasih tahu kalau dia nggak bisa naikin pesawat dia karena si Jurap ini nggak bisa hidup. Kalau mengetahui si Taylor ini masih hidup, Taylor yang denger itu dia pun pengen kita beresin aja masalah kita sekarang. Dan Jurap pun ngasih tahu lokasi dia sekarang. Taylor yang denger itu, dia pun panas dan langsung bergegas jalan ke lokasinya. Don't do this. Stay with her. Pas udah deket lokasinya, Taylor ini dengan ngepron sambil ngekir. Dia pun langsung nyerang musuh pakai pelontar. Menyala abangku. Habis semuanya rata, dengan badan yang kena tusukan, Taylor pun langsung samperin si Jurap ini ke gereja. Tapi sayangnya, si Jurap ini bukan orang yang gentleman. Dia ini malah manfaatin si Sandro yang udah dipasangin bom buat ngabisin si Taylor. And point at his head. Tapi gak dari itu, Jurap ini ngedenger ada orang yang masuk. For your brother. But it would be the... Yang ternyata si Nick ini datang. Karena itulah si Jurap ini nyandra si Sandro dan nyuruh si Nick ini buat nurunin senjatanya. Dan sekarang perduelan habis-habisan pun dimulai. Si Jurap yang udah ngos-ngosan pengen ngambil pistol di depan, Taylor pun langsung dan akhirnya
Taylor ini berhasil numbangin si Jurap dan Sandro pun berhasil mereka selamatin dengan aman. Tapi gak lama dari itu, polisi pun mulai berdatangan ngepung mereka. Yang alhasil mereka berdua ini dijeblosin ke penjara. Kemudian Taylor ini kedatangan tamu, yaitu si Mia. Yang mana si Mia ini ngasih tahu kalau dia ini lagi usahain tentang kasus si Taylor ini dengan Amerika, serta ngasih tahu kalau putra kita sangat mengidolakan ayahnya yang udah kayak superhero nyelamatin banyak orang. How are they? Good. Safe. Habis itu, Taylor ini bawa buat keluar ke suatu tempat. Told you not to get caught. Dan ya ternyata si Taylor ini ketemu sama si Alcott yang ngasih tahu kalau kau bisa dikeluarkan, tapi dengan satu syarat, yaitu jalanin misi lagi. You never told me your name. Is it as much fun? Cerita pun selesai. Nah, gimana nih film Extraction 2 ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Oh ya, kalau kalian ada requestan film yang seru, bisa langsung aja kasih tahu di bawah ya. Pasti dibikinin. Dan makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.